Ya, jadi kita akan mempelajari tafsir atau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ini. Nanti kita cari formatnya yang bagus begitu, bagaimana cocok. Tapi untuk sekarang saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana betul seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran supaya terasa di hati apa yang kita baca, yang kita pahami itu, dan nantinya langsung terwujud dalam kehidupan kita. Jadi ibu bapak baca Al-Quran, kita bukan sekedar kegiatan untuk mengambil berkah, dapat pahala akhirat saja dengan bacaan gitu. Karena Al-Quran ini luar biasa ajaibnya. Segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran ini menjadi mulia dia. Bahkan sekadar baca-baca saja tidak paham pun kita dapat pahala juga. Ibu bapak kan tidak mungkin kan dapat kertas begitu, kemudian dia tulisan Latin, entah bahasa apalah ini ya, tapi bisa kita baca-baca saja gitu. Kira-kira ada manfaatnya atau enggak? Bahasanya ibu bapak tidak tahu juga apa, entah bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa entah Mandarin apa, pokoknya itu dibaca-baca saja gitu. Tidak mungkin kan? Tapi Al-Quran, walaupun orang tidak paham apa yang dibaca itu, dia tetap mendapatkan pahala, kemudian juga mendapatkan manfaat. Cuma kan kita tidak ingin pahala saja, manfaatnya cuma sebatas itu gitu. Tentu kita ingin lebih dalam lagi. Dalam sebuah riwayat dikatakan Imam Ahmad bin Hambal itu, ini tidak bisa kita bayangkan bagaimana sebenarnya beliau itu sering bermimpi bertemu dengan Allah. Bagaimana lah tuh, ya Pak? Tidak tahu kita bagaimana hakikatnya. Dalam riwayat dikatakan begitu. Apa katanya? Setelah 99 kali beliau bermimpi bertemu dengan Allah. Apakah dia hitung pula ini pertama, yang kedua, ketiga, sudah 99 kali. Apa katanya? Andaikan aku dapat kesempatan untuk ke-100 kalinya bertemu dengan Allah dalam mimpi, aku akan bertanya apa amalan terbaik yang dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Kemudian betul-betul dikaruniakan oleh Allah nikmat itu, betul-betul beliau tanyakan, ya Allah, amal apa yang paling baik dilakukan oleh seorang hamba untuk bisa mendekatkan diri kepada Engkau seolah-olah bisa berbicara gitu. Ibu bapak, kalau kita akrab itu kan saling berbicara kan? Ya, seperti kita di sinilah, karena kita akrab kita saling berbicara. Kemudian apa jawab Allah kepada Imam Ahmad bin Hanbal? Yaitu dengan membaca Al-Quran atau kitabku. Kemudian ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya Allah, dengan paham atau tidak paham? Maksudnya apakah harus paham dulu baru bisa? Apa kata Allah? Paham atau tidak paham bisa mendekatkan diri kepadaku. Dan ibu bapak rasakan sendiri kan? Apakah ibu bapak seluruh ayat Al-Quran paham? Tidak paham seluruhnya kan? Tapi baca kan? Baca dari Al-Fatihah, kemudian terus Al-Baqarah, terus sampai minal jinnati wan nas. Diulangi lagi kan? Begitu terus. Semakin sering semakin bagus. Tidak paham, kenapa dibaca juga? Karena dia Al-Quran. Kalau dia bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa apa saja, ibu bapak tidak paham, ibu bapak ulang juga terus. Kata orang stres kita itu namanya. Tapi Al-Quran tidak. Kemudian satu lagi, walaupun kita tidak paham, ada bekas dalam hati kita. Berbekas, buktinya kita semakin dekat dengan Allah rasanya, semakin mau taat kepadanya. Padahal kita tidak paham. Inilah ajaibnya Al-Quran itu. Walaupun kita tidak paham. Suatu kali ada pula dialog antara seorang anak murid dengan gurunya. Guru, apalah gunanya kita baca-baca Al-Quran, tidak ada guna, tidak dipahami ini gitu. Kita tidak paham tapi baca terus. Kebetulan dekat gurunya pada waktu itu ada ibu bapak tahu ketidiang. Ketidiang kan? Ketidiang tuh kalau disia kan bocor kan?
Tidak ada guna ya. Kebetulan ketidiang tuh itu adalah ketidiang untuk meletakkan bara sebelumnya. Karena mereka untuk memanaskan suasana karena tempatnya dingin itu, untuk membuat perapian harus ada bara gitu. Kebetulan disuruh oleh gurunya, itu kan kita dekat dengan sungai ya, pergilah ke sana, ambil air dengan ketidiangnya. Dia bilang, gimana pula ambil air di ketidiang kan? Tapi karena dia patuh pada gurunya, pergilah dia ke sungai itu, diambilnya air, kemudian dibawanya. Belum sampai di depan gurunya, air dalam ketidiang itu habis. Ulangi lagi katanya, ambil lagi, karena dia patuh dilakukan saja. Sudah sampai berulang kali, nggak ada yang bisa dibawa guru katanya kan. Tapi lihat deh sekarang ketidiang tuh, tadi hitam-hitam dalam itu kan, sekarang masih ada hitam-hitam. Enggak, lajilah, rahasia. Nah, kira-kira kita baca Al-Quran kayak gitu juga lah, ibu bapak. Walaupun tidak paham, tapi bagaikan kita mengambil air dengan ketidiang, air tidak terbawa, tapi ketidiang lah berhasil. Nah, sekurang-kurangnya begitu. Tapi tentu kita tidak ingin begitu. Lebih baiklah kita mengambil air dengan teko, ya, dengan panci, pancinya bersih, ketidiang airnya tertahan, bisa kita manfaatkan, dan juga tekonya bersih gitu. Nah, inilah yang kita usahakan sekarang. Selama ini mungkin kita mengambil air dengan ketidiang berhasil. Kini kita rubah ketidiang jadi teko, kan? Atau cerek gitu. Nah, sekarang ibu bapak, kemarin itu kita menjelaskan tentang tadabur. Apa ini tadabur? Kan pondok kita pondok tadabur, ya. Biarlah kita ulang lagi lah gitu. Begini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara baca Al-Quran itu mulai dari kosakatanya dulu, huruf-hurufnya. Kemudian setelah itu membiasakan dengan bacaan yang benar. Kemudian setelah itu meningkat-ningkat, membaca-baca terus, dan akhirnya meresapi dan mengamalkan langsung. Dan itu bukan ditunggu dulu 4 tahun belajar, nah, langsung pada waktu itu juga gitu, ya. Tapi dimulai dari yang rendah-rendah itu dulu. Seperti ibu, kita lihat anak-anak kan pertama sekali diajarkan kepada dia alif bata dulu kan, alif bata, kemudian disambung-sambungkan, kemudian mulailah dia naik Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, sampai pada akhirnya dia bisa membaca. Dan semakin bagus bacaannya, semakin tenang dia dalam bacaan itu, tidak terburu-buru. Jangan baca Al-Quran tuh terburu-buru. Waalaikumsalam. Bapak. Sehat Pak ya. Kemudian kita bacanya dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Biarlah saya ulang saja langsung lagi ketika pembukaan itu apa yang kita sampaikan itu. Jadi tingkatan cara membaca Al-Quran itu. Ibu, bapak kan pertama sekali ayat itu turun di bulan Ramadan nih kan? Tanggal berapa? Sekarang tanggal? Nanti malam ya. Pas pula waktunya, momennya. 1400 sudah enggak, kalau itu Pak tambah 13 lagi Pak. Hijriah itu sekarang kan tambah 13 karena dia 13 tahun sebelum Nabi hijrah kan. Sekarang 469 berarti 59 Pak. 59. Jadi 1459 tahun yang lalu Rasulullah ketika berada di Gua Hira turun ayat namanya yang pertama sekali Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu saja dulu turun. Ya. Ayat pendek di awal surat Al-Alaq. Disuruh dulu Iqra. Apa arti Iqra itu? Nah, apa-apa Ibu, Bapak lihat ya. Nah, kita lihat biar dinikmati bacaan kita. Atau kita bacalah bersama-sama ya Pak.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan demi Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ibu, bapak, ajaran agama Islam yang paling pertama apa? Pertama sekali, la ilaha illallah kan? Syahadat kan? Seharusnya menurut kita ayat pertama turun syahadat lah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, menurut kita gitu kan. Tapi enggak, ternyata ayat yang pertama turun Iqra, bacalah. Ini sudah isyarat kepada kita, enggak perlu dijelaskan sebenarnya. Umat Islam seharusnya sudah tahu saja dengan sendiri bahwa umat Islam ini harus baca. Baca itu kan pintu gerbang ilmu pengetahuan. Artinya umat Islam enggak boleh bodoh. Kenapa? Kalau dia bodoh, walaupun dia jadi la ilaha illallah, tak tahu dia, tak akan paham. Oleh karena itu kita mulai dari membaca dulu, karena dari membaca ini datanglah ilmu nanti, sedikit demi sedikit nanti akan terangkum di dalam otak kita. Dan Allah ajarkan cara mendapatkan ilmu itu apa? Dengan membaca dan dengan pena. Orang sekarang enggak, Bu. Dia mempelajari dengan membaca dan laptop katanya. Membaca dan dengan tab, dengan handphone. Dan setelah dilalui beberapa lama, akhirnya Finlandia balik lagi kepada pena dan buku. Mereka selama ini membanggakan bahwa pendidikan kami maju. Anak-anak kami ajari setiap orang pakai tab. Tidak ada lagi pena dan buku. Tahun kemarin balik lagi kepada pena dan buku. Tidak boleh lagi pakai tab. Allah mau dilawan. Alladzi 'allama bil qalam, kata Allah, yang telah mengajari dengan pena. Ternyata apa yang terjadi? Anak-anak mereka bukan semakin pintar, turun lagi jadi bodoh. Ikuti sajalah apa yang dikatakan oleh Allah. Tidak ada. Allah katakan allazi, ada lagi ayat Al-Quran, nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan yang dituliskannya. Nah, ada nun wal laptop wa ma yasturun. Nah, coba wal qalam. Makanya kita belajar terlebih dahulu. Jadi arti Iqra ini kita membaca terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, Ibu udah baca kan? Bapak udah pandai bacanya kan? Nah, sudah pandai kita membaca. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Membacanya, kalau ingin dapat ilmu, tidak cepat-cepat. Tenang justru. Baca tenang-tenang. Apa kata Allah berikutnya? Iqra ayat pertama turun. Ayat yang ketiga berikutnya, itu surat Al-Muzammil. Ibu bapak tahu surat Al-Muzammil? Kita buka surat Al-Muzammil ya. Kita buka ayat surat Al-Muzammil. Itu surah ketiga turun. Pertama Iqra, kemudian Al-Mudatsir, kemudian Al-Muzammil. Apa kata Allah? Kita baca bersama. Sudah bertemu? Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berkerumun, ibu bapak, Nabi Muhammad itu tidak ada dipanggil oleh Allah, Muhammad. Seperti Nabi Adam, ya Adam, ada. Ya Ibrahim, ada. Ya Musa, ada. Ya Zakaria, ada. Ya Yahya, ada. Ya Daud, ada. Tapi Nabi ya Muhammad tidak ada itu. Yang ada ya ayyuha, tidak bukan ya pula. Ya muzammil, tidak. Ya ayyuha an-nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Dipanggil gelar kebesarannya. Nabi, Rasul, orang yang berkerumun. Ibu, bapak, orang kalau sudah dewasa, tidak dipanggil biasa dengan nama lagi. Muhammad, tidak begitu. Tapi dipanggil dengan gelarnya. Tan Kayo. Tamudo. Kan begitu kan? Rasulullah dipanggil oleh Allah dengan gelar kebesarannya. Ini walaupun bunyinya orang yang berkerumun, tetapi diistilahkan oleh Rasul, tidak dipanggil oleh Allah, tidak namanya lagi. Dipanggillah gelar kemuliaan. Waktu itu, wahai orang yang berkerumun, bangkitlah lagi. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Nisfahu, separuhnya. Aw inqus minhu qalila, atau kurangi sedikit darinya. Sepertiga lah. Ibu bapak, awal Nabi jadi Rasul tuh qiyamul lail separuh malam. Anggap saja malam tuh 12 jam, kalau separuh berapa jam? 6. Kurangilah sedikit jadi 4 jam. Kalau ibu bapak qiyamul lail sampai jam semalam. Makanya Rasulullah tuh bangkak-bangkak kakinya qiyamul lail kan. Itulah untuk Nabi begitu. Alhamdulillah untuk kita umat tidak diwajibkan gitu. Kalau diwajibkan pula begitu, tidak tahu, susah mana agama Islam umat. Kan? Auzid alaihi, atau tambahlah atasnya. Tadi boleh kurangi, sekarang disuruh tambah. Kemudian, Pak, silakan Pak. Maaf. Warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi bacanya dengan perlahan-lahan tadi itu, ibu bapak. Jadi kita bagaimana warattil itu? Rattil itu auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jelas huruf-hurufnya, kata-katanya, kalimatnya. Itu cara baca Quran. Sehingga apa kata Rasulullah, la takun hammaka akhiril ayat. Janganlah yang menjadi kepentinganmu atau obsesimu, pikiranmu supaya cepat selesai akhirnya. Ibu bapak punya target setiap hari, apalagi bulan Ramadan ini baca Quran ada. Sejuz sekurangnya sehari kan. One day one juz. Ada sekarang one day 3 juz. Umpamanya gitu kan. Karena kita one day 3 juz nih, panjang waktu dah. Akhirnya entah apa-apa dibaca. Tidak betul. Kata Allah, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, batanang kalau bahasa orang awak. Jalih huruf per huruf. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Justru ternyata cara membaca seperti itu yang mencantol di dalam hati dan bisa dihafal oleh lidah. Kalau kita bisa membacanya tenang-tenang seperti itu. Dan ibu bapak, tidak ada perintah Allah untuk menghafalkan Quran. Ada.
Itu ada orang khusus untuk menghafalnya yang dibikin oleh Allah ketertarikannya di sana. Wah, wak lagi ku ba'ala ke menghafal Quran nih. Nggak ada perintah. Yang perintahnya baca. Baca kan bisa pakai itu. Nah, kita baca saja sering-sering. Dan kita baca tenang-tenang seperti tadi. Setelah kita baca bertenang-tenang seperti tadi, ibu bapak kan belum paham lagi. Bacaannya yang betul dulu. Sudah. Ada lagi perintah berikutnya, utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Nah, kita carikan ayatnya dulu. Apa? Ibu bapak di surat Al-Ankabut ayat 45. Ya, surat ke-29. Surat ke-29. Ayat yang sering sekali sebenarnya ibu bapak baca, dengarkan. Ketemu Pak? Bu? Halaman 401. Halaman 401. Halaman ayat 45. Sudah. Kita baca lagi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Allah dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguh mengingat Allah itu adalah amal yang sangat besar, ibadah yang sangat utama, dan Allah mengetahui apa saja yang kamu lakukan, kerjakan. Ibu, bapak disuruh utlu, bacalah. Apa bedanya tadi? Iqra. Apa bedanya dengan tartil, retil, utlu? Jadi waktu itu sekurang-kurangnya ada 3 makna. Ini bahasa Arab itu ajaib Pak, beda dengan kita. Kayak gini, saya kasih contoh lah, dengan bahasa kita ada juga mirip-miripnya Pak. Cuma orang Minang nih, kosakatanya yang paling banyak tuh tajatuh. Pak, karena kecil orang Minangko suka pernah oleh orang jatuh. apa contohnya? Jatuh itu macam-macam kosakatanya. Ada jatuh, ada tagurajai, ada tatilantang, ada tajarungku. Tahu ibu bapak kan? Ada tarampe, ada tadodo, ada tasiali, ada tajilapa. Kan ibu bapak tahu beda-beda artinya itu kan? Tahu kan? Ndak samu sih sadonya dah, taguraja itu jatuh ndak samu dah kan. Gitulah kira-kira bahasa Arab nih, detil dia begitu. Dan satu kata itu kadang-kadang mengandung makna yang banyak juga. Jadi utlu itu pertama kata ulama artinya dibaca berulang-ulang kali. Berulang-ulang. Makanya disuruh oleh Allah utlu. Al-Quran itu ditilawahkan. Sudah menjadi kosakatanya itu tala, yatlu, utlu, tilawah. Sudah jadi bahasa kita. Di musabaqah tilawatil Quran. Udah jadi bahasa kita kan? Ibu lagi ngapain Bu? Lagi tilawah Quran. Pak, lagi tilawah Quran. Kan? Nggak ada. Ibu lagi ngapa Bu? Lagi tilawah Quran. Itu apa pula Quran ditilawahkan? Jadi tilawah tadi itu
cara yang seperti tadi, dibaca dengan huruf per huruf dan diulang-ulang bacanya. Ibu, bapak kan baca Al-Quran memang diulang-ulang. Al-Fatihah saja berapa kali sehari dibaca? Sekurang-kurangnya 17 kali, nak. Kemudian baca Al-Fatihah, mentang-mentang sudah lancar, hafal, sering dibaca, capek-capek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sah salat. Harus semakin jelas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah tidak ada bosan-bosan kita mendengarkan. Tadi malam tuh 11 kali imam, tambah pula 4 di Isya, 15 kali waktu Isya saja kita dengar imam baca itu. Tidak ada kita bosan, ikut baca terus ya. Ada kan? Enak saja terus. Nah, itulah kelebihan Al-Quran. Mau tidak ibu bapak diulangkan orang bacakan Pancasila 5 kali, 15 kali dalam sekali duduk? Jangan kan boleh kali, 3 kali saya pagi saja. Enggak. Kan? Tapi Al-Fatihah enggak ada. Sehari semalam 17 kali, ditambah pula 13 kali lagi, enggak ada masalah. Bahkan semakin sering semakin senang kita. Kemudian ibu bapak baca mulai dari Al-Fatihah tadi sampai minal jinnati wan nas. Alhamdulillah khatam. Baca doa khatam dulu. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, terus. Minal jinnati wan nas. Baca doa khatam Quran. Ulang lagi, terus begitu. Sekalipun kita katakan tadi belum paham, tidak ada masalah. Bagus, enak saja. Semakin sering, semakin tawa pengana. Semakin tenang hati. Nah itulah baca Quran. Tidak kan mungkin pula ibu bapak pergi ke pasar bertemu buku Tak Putus di Rundung Malang. Karya, siapa tuh? Armin Pani. Dibaca, dia sedih lah cerita. Diulang lo lihat. Sedihnya lah cerita, diulang lo lihat. Lah stres mah cik orang. Mengai ko ke diulang-ulang baca. Selesai baca, simpan lagi, bahkan dibuang saja. Dijual lagi, kasih orang. Tapi Al-Quran enggak. Nah, sampai hancur Quran dibaca terus. Enggak ada buku sampai hancur dibaca orang. Quran sampai hancur karena sering diulang-ulang. Nah, itulah makna tilawah tadi, Bu. Kemudian satu lagi maknanya, dibaca orang siapapun orangnya bagus. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah kakek nenek baca Quran, mantap. Pagi-pagi kita tadarus dah dulu. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mantap. Nanti nampak pula anak TK umur 6 tahun baru bacanya amma yatasaalun. Sentiangnya anak sehat tadi kan? Nampak pula anak muda 17 tahun udah baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Siang nampaknya anak teh. Nampak lu anak muda umur 25 tahun dia baca Toha. Mantap mana kalau jadi menantu awak nampaknya. Ya kan? Tapi kan tak segeh bantuannya Pak akan pulang dari pengajian subuh-subuh itu. Kakek-kakek kalau mau 70 tahun atau 7 balik tabaliak itu. Sambil pulang begitu nyanyi Isabila adalah di lapa'ala kayak kowe. Nenek-nenek itu duduk-duduk dia punya kan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Baik. Bawa lah kakak adik 4. Kan? Tak cocok. Ya kan? Jadi Al-Quran dimanapun bahkan bisa cocok dilantunkan. Nah dulu orang di kantor, masa baca Quran di kantor kok baca undang-undang? Enggak, baca Quran boleh aja. Tapi di musaji ibu bacakan Undang-Undang Dasar 45, kok uraikan kok. Enggak siko tampaknya Pak. Situ kan tua situ. Kan? Tapi Quran enggak, dima-dima asal jangan di WC sih. Cocok kan? Siasa membaca, di masa tampaknya, kapan pun waktunya. Tak dulu orang mengaji juga di tengah malam kok. Mantap lah tengah malam. Ya kan? Siang-siang. Jadi kapan pun dibaca, siapapun membacanya, dimanapun dibaca. Anggap dia pucuk batang kayu.
Baca Quran mantap lah, selalu baca Quran, baca batang kayu 4 aja. Ni kan? Ni makna tilawah berikutnya. Ya, Bu. Kemudian ada lagi tala yatlu tilawah, tali. Tali ibu bapak gunakan biasanya untuk apa? Mengikat kan? Mengikatkan itu kan menyambungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kan? Sehingga bersatu. Tilawah ini gunanya untuk mengikatkan bacaan kita dengan amal. Setelah kita baca, kita amalkan lagi. Gitu. Tentu terlebih dahulu kita paham kan. Dan untuk pahamnya itu ibu bapak tak mesti pula kita masuk kuliah tafsir dulu, jadi Quraisy Shihab lo dulu, jadi Buya Hamka lo dulu. Nah, siapapun bisa. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat, mulai yang paling berendah Bilal bin Rabah sampai paling tinggi Umar bin Khattab dan Abu Bakar, bahkan untuk Abu Jahal, cuma tak namuahnya terima. Cocok seluruhnya. Dan tak mesti pula kita sekolah tinggi-tinggi terlebih dahulu untuk mengamalkan Al-Quran. Siapapun berkewajiban mengamalkannya. Tadi kita katakan tak ada kewajiban ibu, insya Allah bapak nanti di akhirat tak ditanya, bapak tak apa dia Pak Al-Quran. Ada tu. Yang penting yang sekedar kita butuhkan sudah hafal Al-Fatihah, Trikul ibu bapak pasti hafalkan. Tahu Trikul kan? Tambah kuliah Al-Kafirun cek lagi. Tambah inna a'tayna wal asri iza ja'a nasrullah. Tambah watini. Hafal tu kan, wadduha. Itu saya dipesong putar-putar sepanjang tahun seumur hidup. Lah jadi itu mah. Malam tahajud sebalik rakaat. Dia witir. Itu saya putar-putar sepanjang tahun. Lah jadi itu. Tapi kalau tidak diamalkan, bakal tidak ibu apa-apa amalkan itu. Itu jadi masalah. Karena tidak boleh bergunjang jo. Alah di kecian jangan makan jo riba. Disangai awak dek apa? Dibuik awak kambing guliang dek malaikat Zabaniyah. Ya kan? Itulah ibu bapak. Lah dibaca-baca diulang-ulang. Lah direnung lah di pantas siapapun membacanya. Sampai di situ enggak. Ada cik lain. Selangkah lagi lebih maju. Selangkah lagi lebih maju. Kalau abang apa? Ustaz Sofat ko acok mengulang-ulang mengulang-ulang semboyannya semen Padang. Kami sudah berbuat sebelum Anda memikirkan. Itu kan. Itu seolah-olah punya slogan lo gitu ibu bapak Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca berulang-ulang. Coba ibu bapak buka ayat itu dulu, surah Al-Isra ayat 106, halaman 293, surah ke-7 balik, halaman 293, ayat 106. Ulang tentang baca oleh Saratui 6. Di atasnya Pak. Baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Makanya bacakan perlahan-lahan deh Bu Pak. Dan diajarkan diturunkan berangsur-angsur. Makanya angsur-angsur lo agak 2 ayat, 3 ayat, 2 ayat, 3 ayat, betul kan? Enggak sekali dicoroh. Kan ibaratnya kalau masukkan air ke dalam botol itu Bu, bapak kan setek-setek kan. Kira-kira mau ditulis lah. Setek-setek biar masuk ke dalam hati. Kemudian
Itu kata Allah diturunkan secara berangsur-angsur. Gunanya apa? Liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Kalau ibu bapak yang bawa tulisan, catatan, Anda apa dicatat-catat ayat ini nanti diulang-ulang lagi di rumah kan. Ayat Al-Isra ayat 6 tadi itu. Nah, sekarang kita lihatlah surah Shad ayat surah ke-38. Surah ke-38. 38. Surah ke-38. Ayat 29, halaman 455. Ibu lah kamu, bapak. Baca dulu balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ibu bapak saya ulangi ya. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi diturunkan kepada kita penuh keberkahan. Apa keberkahan tadi? Tak paham pun awak ada terasa tawa dalam hati. Itu keberkahan dulu. Dibaca di madima buat ketenangan. Kemudian setelah itu meningkat lihat dabbaru ayati untuk dia hayati ayat-ayatnya. Supaya orang-orang yang berakal sehat, ibu bapak bukan yang berakal tapi yang berakal sehat, mendapatkan pelajaran. Dan insya Allah kita lah orang-orang itu berakal sehat. Kita ambil pelajaran. Sekarang ibu bapak yang kita maksud lihat dabbaru itulah judul kita, tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itulah judulnya kita. Dan itulah yang paling diperintahkan oleh Allah sesudah membaca, mentilawahkan, mentadabburinya. Ini yang paling. Bahkan Allah celah afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak tadabburi ayat-ayat Al-Quran itu? Nah, ibu bapak tanya, nak, apa itu tadabbur? Baca rohnya tadabbur tuh. Nah, apa kata ulama menjelaskan? Engkau baca ayat Al-Quran, engkau ketahui artinya. Artinya ibu bapak kalau anda tahu, lihat terjemahan. Oh, itu ceritanya mah. Kemudian kadang-kadang lah tahu artinya tidak paham dong. Engkau berusaha untuk memahami sampai paham. Setelah engkau pahami, engkau rasakan bahwa yang dituju oleh ayat-ayat itu adalah dirimu sendiri. Seolah-olah dia turun sekarang. Seolah-olah dia turun kepada bapak masing-masing, ibu masing-masing. Masing-masing ayat itu yang ditujunya ibu bapak satu-satu. Ambo. Satu-satu. Bukan orang lain. Seolah-olah Allah berbicara kepada kita sekarang, hei hambaku, si fulan Zulfi, kohaha. Kemudian setelah sadar seperti itu, bahwa yang dituju oleh Allah adalah dirimu, maka engkau langsung berdiri mengamalkannya. Nah, panjangnya pemahamannya. Dengan contoh baru jelas permasalahan, kata orang Arab. Bil masal yattadihul amr. Dulu ada namanya Iqbal. Iqbal itu ibu bapak orang Pakistan tuh. Dia anak ulama besar, dia pun ulama besar terkenal. Suatu kali waktu dia masih kecil tuh, kira-kira waktu SD lah tuh. Bapaknya mengajarkan seperti tadi itu. Mengajarkan suruh baca tadabburi ayat Al-Quran tuh. Kemudian dia amalkanlah oleh anak tuh, habis salat subuh dia baca Quran. Kemudian dia baca begitu.
Terus lagi dia asyik-asyik bicara tu dipotong oleh Iqbal. Ya. Apa yang baca tu? Al-Quran ya. Nah, besoknya lagi dia baca Quran. Iqbal, lagi ngapain? Baca Quran ya. Apa yang mau baca? Al-Quran. Besoknya lagi begitu. Besoknya lagi begitu. Akhirnya bosan dia. Apalah mau kusui ayah hamba. Jadi suruh awak baca Quran. Lalu baca Quran, hanya tanya lo. Terus apa maksud ayah sebenarnya kok? Tanya-tanya terus. Ambo menunggu pertanyaanmu itu kecil Iqbal tu kanaknya. Maksudnya, wahai Ananda, yang engkau baca itu adalah ayat-ayat Allah, firman Allah. Oleh karena itu beda dengan bacaan-bacaan yang lain. Rasakanlah bahwasanya Allah sekarang berbicara kepadamu. Allah lagi bercakap-cakap denganmu. Oh itu ya. Makanya setelah besar jadi ulama besar ya Pak. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran seperti yang dikatakan ayahnya tadi itu. Setiap ayat per ayat itu dibaca seolah-olah Allah berbicara dengan dia langsung pada waktu itu. Sebenarnya bukan seolah-olah Bapak. Yobana. Tidak seolah-olah kayak itu. Yobana mau itu sebenarnya. Cuma awak kurang menghayati. Ya, kurang menghayati itu. Ibu bapak, awak cubuan lah kini. Baca rohnya begitu. Kok bisa? Awak rasakan ayat-ayat Al-Quran itu bahwa Allah lagi berbicara dengan kita. Dan ibu bapak waktu itu akan beda rasanya. Bagi cerita cik Leno. Imam Ahmad bin Hanbal itu banyak muridnya. Di antara muridnya itu, kalau murid-murid itu jadi hafal Quran. Suatu pagi datanglah murid Imam Ahmad ini dengan bangganya. Imam, guru, betul. Semalam saya baca Al-Quran semalam suntuk dalam satu rakaat khatam. Mulai dari Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas dalam serakaat saja. Karena lancar bacaannya. Mantap, Cik Imam. Besok kamu baca Al-Quran tapi sambil mengerti artinya. Tak lalu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Sambil engkau mengetahui artinya. Jadi dicobakanlah oleh murid ini besok malamnya. Pagi-pagi ditanya oleh Imam Ahmad, berapa semalam kamu baca? 10 juz lainnya. Besok malam kamu baca sambil menghayati ayat-ayat tuh. Jadi oke. Tuh, besok pagi ditanya, semalam berapa? Sejuz lainnya. Besok malam kamu baca Quran tuh, mulai dari berwudu sampai kamu sholat, niatkan kamu akan berbicara dengan Allah. Kamu dialog dengan Allah. Oke. Kemudian pagi-pagi datangnya menemui Imam Ahmad, mau matunya sambuk merah bangkak. Apa yang terjadi? Semalam Imam, si ayat pendek saya nak lolos dah cik. Ambo ulang-ulang begitu, ambo lah menangis terus. Karena nyo ngecek je Tuhan cik. Jadi ibu bapak, ketika kita baca, rasakan bahwa ayat-ayat Al-Quran ini kita dialog dengan Tuhan. Si ayat pendek nak lolos dah cik. Oleh karena itu, kenapa? Karena nyo bukan khatam yang dituju oleh, tapi berbicara dengan Allah. Dicontohkan pula oleh salafun soleh, ulama-ulama dulu dari Rasulullah, para sahabat. Begitulah cara mereka membaca Al-Quran. Makanya ibu bapak gaya hidupnya langsung berbeda dari umat jahiliyah menjadi umat yang sangat paling mulia sepanjang masa. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada manusia sehebat, sebagus sahabat Rasul. Kenapa? Karena dia baca Quran seperti tadi itu. Dia bicara dengan Allah, dialog dengan Allah langsung begitu. Walaupun tidak seperti Nabi Musa, bahkan mereka merasakan lebih daripada itu. Ada masalah langsung sholat baca Quran. Makanya kata Rasulullah, arihna bis sholah ya Bilal, tenangkan kami dari masalah ini dengan sholat wahai Bilal. Nabi itu kalau datang masalah langsung berwudu, langsung sholat, baca Quran. Oh tenang, batin. Dialog. Makanya mereka sanggup sholat panjang-panjang. Tenangkan kami dengan sholat. Ada masalah langsung sholat, ngadu ke Tuhan, ya Allah, bari
masalah kok ini. Nah, setelah tu tawa pengana keluar fikiran cemerlang, nampak-nampak sejalan. Nah, begitulah kira-kira yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Nikmat sekali dia. Kalau awak enggak, arihna minas sholat, tenangkan kami dari sholat. Alah tibolo ketuluan ni. Sembayang sampai sampai selesai. Kan? Mereka justru makanya panjang sholatnya. Kenapa? Menikmati. Ya, pakai ain, menikmati. Nikmat benar adiknya sholat. Nah, ibu beko, bapak beko, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami menyembah dan kepada engkaulah kami minta tolong. Dalam hati mengadu, ya Allah, hari karayu. Nih, banyak kebutuhan ya Allah. Anak andun pulang julai. Ngadu ke Allah. Lain tu rasanya. Ya, lain tu. Apapun penderitaan kadukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di lidah ibu bapak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalam hati melapor ke Tuhan, ya Allah, ikut penderitaan begini kok ha. Tapi jangan penderitaan hidup saya. Penderitaan akhirat yang harus kadukan ke Allah. Ba'ah nasib ambo isu ya Allah ketika waktu sakaratul maut. Dimandikan di orang, dikafani, disolatkan, dimasukkan ke dalam liang lahat, ya Allah, sampainya sampai itu malah kira-kira waktu itu lalu di situ entah yo lalu entah diazab, nauzubillah, sampai datang hari kiamat. Ibu bapak Pak buka surah Yasin, ibu bapak rajin baca surah Yasin kan? Awak buka surah Yasin. Surah Yasin itulah tentu dewan halaman barangnya nak. Buka surah Yasin. Langsung selah ke ayat 51. 51 Yasin. Surah 36 halaman ampe 3, Pak. Ampe 3. Pak baca ya ibu bapak sama-sama. Ampe 51 halaman ampe 143 di ayat 51. Sedek ke 36 ibu. Lah, ketemu. Pak baca lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sampai situ dulu. Dan lalu ditiupkanlah sangkakala. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kuburan? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih. Dan benarlah Rasul-Rasulnya dulu. Ibu, bapak, ketika kita tidur malam hari, Bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian pas bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan, dan kepadanya lah kami nanti dikumpulkan, dibangkitkan kembali di akhirat maksudnya.
Ibu ketika bangkit dari tempat tidur tuh, alhamdulillah kita bangun dari tidur di atas kasur. Ya, lagi juang ngok, lagi jago ya. Banyak orang ya tidak bangun-bangun lagi waktu subuh. Alhamdulillah masih dibangkitkan oleh Allah, dan dibangkitkan oleh Allah di atas kasur di dalam rumah nyaman. Masih bisa kesempatan untuk tahajud, witir, tilawah Al-Quran, munajat, doa, istighfar, salat subuh berikutnya. Tapi suatu saat nanti ibu bapak, kita akan dibangkitkan oleh Allah, ndak dia teka suado di padang mahsyar. Di padang mahsyar awak dibangkitkan, dan itu pasti bukan omong kosong. Dan apa kata orang pada waktu itu diberitakan oleh Allah, manusia waktu itu akan berkata, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Aduh celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami nya. Hadza ma wa'ada rahman, ini rupanya yang dulu dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Wa sadaqal mursalun, benar rupanya apa yang dikatakan oleh Rasul dulu, bahwa kami setelah mati akan dibangkitkan kembali. Inyo rupanya ha. Ibu bapak, ketika bangun tidur tadi ingat ayat ini. Apa rasanya kira-kira tuh? Ya, rasanya kira-kira tuh. Baca ayat ko, beda tuh ibu bapak. Semakin khusyuk tahajud kita nanti. Semakin serius kita mengabdi kepada Allah, semakin lama kita bersujud, semakin asyik dalam istighfar. Astagfirullahalazim, ya Allah ampuni jurulah dosa ambo waktu bangkit itu nanti ya. Mudahkan perkara hisab ambo ya Allah. Jauhkan kami dari huru hara yang menakutkan pada waktu itu. Beda baca Quran kita, walaupun seayat dua ayat ibu bapak diulang-ulang gitu. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sahdu. Daripada target lah selesai Yasin ngeriko enggak. Bahkan ayat di mana ibu bapak tertarik serius mendengarnya, ancak koyat ulang-ulang itu agak 100 kali, ya serius 100 kali, sampailah terbiasa apa saya dah mau rupanya dia tadi itu, karena dari hati keluarnya kan, tiba-tiba lapar saya, ndak ada sengit apa tadi itu, lapar saya surang, ya kan? Jadi begitulah kita baca Qurannya sehingga terasa ayat per ayat. Itulah yang namanya tadabbur tadi itu ibu bapak. Apa tuh tadabbur? Itu tuh tadabbur. Membaca perlahan-lahan, dirasakan bahwasanya yang dituju oleh Allah adalah kita, dan berubah kepada amalan kita setelah itu. Ibu, bapak mungkin agak mengeri stay dengan ayat-ayat kuah. Ya, Allah selalu memberikan kepada kita sesuatu yang seimbang. Ada yang mengerikan, ada yang mengenakkan, supaya jalan seimbang, bentuk rel kereta api, tidak uling. Kedua-duanya, itulah yang disebut dengan raja wal khauf, harap dan cemas. Ibu, bapak takut masuk neraka, takut diazab oleh malaikat zabaniyah, takut diazab oleh malaikat mungkar dan nangkir, takut susah di dalam kubur, tapi ada pula harapan dikasih oleh Allah. Bagi hamba-hambaku yang soleh, yang taat, yang tunduk patuh kepadaku, aku beri pula ini. Kita lanjutkan baca Yasinnya ibu bapak ayat 55. Kita baca sama-sama. Ayat Yasin ayat 55 Pak. Itu di sebelahnya Pak, di atasnya ayat 55. Ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun
lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un salamun qawlam mir rabbir rahim. Sajuknya lain. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Ibu, bapak, orang di dalam surga tidak nganggur. Tidak ada orang di surga nganggur. Mereka sibuk, tapi bukan sibuk cari pitis, tidak. Bukan sibuk cari yang maisi parui, tidak. Tapi sibuk meni'amati. Sibuk makan, sibuk melihat-lihat, sibuk mendengarkan. Aduh, ibu, bapak, kita bayangkan bagaimana nikmat surga sekarang. Ya, ibu, bapak, sekali-sekali kita insya Allah dapat nikmat yang luar biasa. Lebaran nanti, anak, cucu, menantu berkumpul semuanya tanpa terkecuali. Hadir di hari raya. Dan dari rantau pulang. Kemudian alhamdulillah badan sehat walafiat, tak ada pantangan. Makan kambing bulia. Apo sen ditintiang. Ado lo sadonyo. Anak lebih sukses sadonyo ko. Anak do yang dicamian do. Cucu-cucu lah kadang-kadang lo lah rancak-rancak ganting-ganting cantik-cantik. Kemudian dibawa lo piknik kama, dibawa ke tampai rancak situ alan panjang. Pemandangan indah deh, dilihat lama di sekitar rancak-rancak anak cucu menantu. Makanan lama-lama, pemandangan sekitar ya lo. Ada lo musik-musik sandu-sandu. Berkumpul sandunya. Ya. Itu bayangan dunia baru itu ibu bapak. Semerbak harum. Nah, tak ada yang busuk-busuk berasiah tampaknya situ. Deknya ko VIP ko mah. Tapi sungguh pun demikian ibu bapak masih ada jo terselip di ujung hati seketik kerusuhan. Apa tuh? Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Batu. Ko nyo seminggu nyo ko sebantale anak-anak surang-surang kabaliak ke rantau cie-cie. Ko balik ke rantau, ko karajonyo lai, ko katampainya, kesibukannya tinggallah badan diri berdua siapa anak lai. Ya kan Pak, pulang pokok. Ya kan? Ko iona do tinggal surang gak duonya, tapi ko tekan-tekan aja lai. Di dalam sarugo ndak ada mode itu do Pak. Bakumpul sadonyo di dalam satu tampai dalam keadaan sehat walafiat, ndak donan gaik medeko do. Tujuh balik jo 33 sadonyo. Yang laki-laki 33 nan padusi 7 balik. Walaupun awak kakek nenek dulu waktu di dunia sama saya. Mudo sadonyo. Badan sehat, ndak donan sakit, ndak doni khawatirkan, makanlah apa pun ndak ado samurat segala macam. Bahkan KWC pun ndak perlu situ. Nah, dan tak usah takut kurang. Kalau aku di durian muntung ku yo lama tapi rago nyampe rati ribu cie. Cabiak saku-sakunya. Cie tak balinya. Saat yang lama makan habis. Tu nak do. Makan lah sepuih-puihnya. Nak do ke sakit-sakit do, nak do ke kurang-kurang do. Nikmatilah. Pak, bisa bayangkan Pak tu. Telinga mendengarkan musik yang indah. Penciuman harum semerbak kasturi di mana-mana. Pemandangan indah, tak ada yang buruk. Dan tak ada sedikit pun yang dikhawatirkan. Berkumpul dalam satu saat. Itulah makanya. Itulah nikmat surga. Pas awak baca itu, ya Allah, karuniakan jolah hamba itu, ya Allah. Sekalipun banyak dosa, ampunilah ya Allah dosa hamba. Lain tu baca Quran. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Bukan karena panik, Pak. Ini yang lasu-lasu saya. Wah, orang di atas dipan tu kan bayangnya panik. Enggak, kau untuk sanang-sanang saya. Ya? Kemudian
lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Di surga mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Apa saja yang mereka inginkan. Apa saja, bayangkanlah ibu. Yang ingin. Teraga apa? Waktu itu juga tiba. Awak tak ada lah. Sekalipun ada piti, pasti awak tunggu dulu. Order. 3 hari lepas itu tiba. Tak ada. Nak penduduk surga ambo ingin takkan itu. Langsung tiba waktu itu juga. Langsung tiba waktu itu juga. Tak perlu order segala macam. Ambo ingin ayam kambing guling, tiba kambing guling. Onta guling, datang onta guling. Kan? Ambo ingin anggur putih, datang anggur putih. Minuman tak ada yang terlarang di dunia kok. Minum kok, mabuk kok. Banyaknya minum kok. Naik tensi kok. Tak ada. Ya. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ibu, bapak, patang Ustaz Sulsapat pai ke kapo ke Turki umpamanya batamu jo Erdogan. Kirim salam ke ibu-ibu jamaah Ustaz di situ ya di Pondok Tahfiz. Tu disampaikan deh Ustaz Sulsafat pasti tahu Erdogan jawab ya ini senangnya tilai kan Erdogan sekirim salam kawa nak boleh rasa tabang-tabang hati bah kira-kira Allah langsung bersalam kawa salam selamat ya selamat ya Allah ke tak kirim salam udah langsung menyalami awak ya nggak tanggung dulu Bapak itulah makanya nikmat surga tidak bisa dibayangkan. Ketika kita baca Al-Quran perlahan-lahan gitu tentang neraka baiko tentang surga iko harap-harap cemas. Begitulah nikmat akhirnya Al-Quran ini kita baca. Jadi ibu bapak insya Allah untuk selanjutnya kita akan membaca Al-Quran seperti itu 2-3 ayat tapi kita tadaburi dengan tenang, kita resapi bahwa Allah lagi berbicara nih dengan kita, bukan seolah-olah Yobana mau itu sebenarnya, ya kan? Nah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi, kalau ingin berbicara dengan Allah, bacalah kitab Allah. Ibu bapak, panjangan pula itu nanti, ya, giliran Ustaz sampai lagi, ya. Kita cukupkanlah terlebih dahulu itu. Mungkin biasa kalau ada dialognya lah, ada yang kayak ibu bapak tanyakan, silakan Bu. Ada rupanya, silakan Bu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang itu surga sampai di mana? Oh iya, itu hadis sahih ibu bapak ya. Nanti, tapi begini ibu bapak maksudnya itu kira-kira begini. Kata Allah dikatakan nanti, kata Rasulullah dikatakan nanti kepada penghafal Al-Quran. Iqra warattil kama turattiluha fid dunya fa inna manzilataka fi akhiril ayah turattiluha. Bacalah dan tartilkanlah perlahan-lahan ayat itu dan posisimu di surga nanti adalah di akhir ayat yang kau baca. Di akhir ayat yang engkau baca. Ibu bapak, pertama sekali terlebih dahulu maksudnya ini adalah orang yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan, bukan sekadar hafal. Kenapa? Kalau sekadar hafal snok ogoroni ibu bapak hafal Quran. God Zihir orientalis hafal Al-Quran 30 juz loh. Enggak juz 30 ada 30 juz. Tapi kayak bisa surah loh yang membaca Quran nanti dia Tuhan. Ke dalam neraka apa ya? Munafik kadang. Tapi yang dimaksud di sini dulu adalah mengamalkan Al-Quran, kemudian yang menghafalnya tadi itu. Tapi itu di surga, Bu. Lah masuk surga dulu. Tempatmu terakhir, bacalah terus. Dan tempatmu terakhir di akhir ayat yang kamu baca. Ibaratnya gini ya, kita disuruh masuk lift, kemudian suruh baca Quran. Kemudian lift itu bergerak terus sepanjang kita baca Quran. Terus naik-naik. Karena surga itu derajatnya banyak sekali. Satu derajat dengan derajat berikutnya kata Rasulullah seperti kamu melihat bintang dari bumi. Beratu.
Itu satu derajat baru tuh. Jadi naik terus baca Quran. Dan ayat terakhir yang kita hafalkan, di situ berhenti liftnya. Siko sampai. Kalau orang hafal 30 juz, dan itu artinya ibu bapak tidak mesti 30 juz kita hafal. Hafal juz 30 pun sudah bisa. Dan ibu bapak coba hitung berapa ayatnya, saya lupa pula, lebih 400, hampir 500 ayat tuh, juz amma tuh. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita, ibu bapak, dikasihnya kita juz amma. Kenapa? Supaya banyak jumlahnya. Walaupun dia pendek-pendek, kita cuma hafal juz amma, pendek-pendek, banyak tingkat kita nanti. Kalau kan andaikan satu ayat satu tingkat, kalau ibu bapak hafal, enggak usahlah juz amma seluruhnya, yang tadi kita sebut tadi adalah Al-Fatihah, kemudian diamalkan wattini, ya, inna atoina wal asri, trikul tadi itu, naik terus sampai terakhir. Alhamdulillah, yang penting disergo kan, diamalkan yang penting. Walaupun kita hafal tapi tidak diamalkan, tidak jalan ke dalam neraka justru. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika, kata Rasulullah. Al-Quran itu akan menjadi pembelamu masuk surga atau yang akan menjerumuskanmu masuk neraka. Ikut lain baca Quran tapi tidak nyamalkan, nyantaman di Al-Quran itu ke dalam neraka jadi. Jadi inti sebenarnya adalah diamalkan, ibu. Dan mengamalkannya tidak mesti dengan menghafalkan. Kalau kita membacanya dengan tadabbur seperti tadi, ibu bapak insya Allah tanpa sengaja hafalnya sendiri itu. Koyo nikmat ayat ko dibaca-baca, diulang-ulang aku. Diulang terus. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Tidak usah niatkan menghafalnya, hafal dia sendiri itu. Tapi bacanya seperti tadi. Dan ibu bapak, ajaibnya juga Al-Quran bisa dihafal oleh siapapun. Bahkan orang lumpuh otak pun katanya siapa itu kan, anak kecil itu, siapa, Najah, lumpuh otak tapi hafal Quran lebih hebat pula daripada orang yang sehat otak. Jadi tak ada juga cerita gaib, enggak. Yang penting kita berusaha terus, sekurang-kurangnya nanti ibu ini, bapak ini meninggal dalam keadaan rajin hafal Quran, catatan malaikat. Kan? Mana? Beruntung kita tuh. Ada lagi? Silakan.